Good morning. Hari ini kita udah berada di atas air. Enggak, hari ini kita udah berada di Tol Benoa. Hari ini kita mau main ringan-ringan. Ini udah bawa set tackle banyak, ringan. Kita mau main catch and cook karena kita belum bisa main ke tengah. Cuacanya masih sedikit kurang safe kalau kita main kena. So, kita main di bawah tol aja yang ringan-ringan. Kita mau catch and cook. Nanti kita makan siang di tengah, oke? Jadi trip kali ini tuh kita main santai di seputaran Teluk Benoa. Kita juga kucing-kucingan sama cuaca ya nih. Karena di Bali sendiri tuh cuaca belakangan ini agak ekstrim ya. Angin cukup kencang, terus ombak juga tinggi-tinggi. Karena cuaca yang kayak gitu, kita setuju yang tempat yang paling aman itu sekarang di Teluk Benoa dan seputaran Tanjung Benoa. Di sini kita bisa mancing itu dengan teknik dasaran, terus sama pakai micro jig ya, terus pakai casting juga, pakai minnow. Target-target yang kita cari itu di sini ikan pelagis, terutama tuh apa ya namanya, baby GT ya. Oh anjir, baby GT, bukan baby GT. Jadi ya target utama kita tuh seperti itu. Untuk kita konsumsi juga langsung, kita udah bawa kompor, perlengkapan masak-masak di sini bakal seru sih harusnya. Perjalanan ini terasa sangat menyenangkan. Saya coba duduk di samping banyak cerita. Alright guys, kita udah sampai di spot pertama. Ini spot casting sih, biasanya orang-orang pada casting di sini. Target hari ini apa Gus? Hari Cakal. ini kita mau cari cakal ya. Yoi. Kita mau bikin sup cakal nanti siang. Mudah-mudahan hari ini ada ya. Untuk hari ini set tackle-nya aku pakai Captain Imperial. Ini andalan buat main ringan-ringan sih. Enak sih. Saltwater ya? Hah? Saltwater. Dia udah punya water shield di depan, samping. Ada 4 apa berapa gitu, aku lupa water shieldnya. Sama jorannya juga sengkaring dari Kapten juga. Ini kita coba ya, ini perdana dia turun nih. Aku mau main casting pakai ini. Yuh. Kalau ngomongin spotnya, sebenarnya daerah Teluk Benoa ini banyak banget ya. Dari mulai ada deket-deket kapal-kapal tanker, habis itu ada di daerah dermaga itu sendiri, sampai yang paling ikonik adalah di bawah tolnya itu sendiri. Dan tiap-tiap spotnya ini juga beda-beda ya targetnya, dari mulai jenis ikan dan jenis mancingnya beda-beda gitu. Tapi sayangnya kemarin waktu mancing di sana, aku sama Agus tuh bener-bener kayak cuma ngeraba-raba aja, karena kita nggak tahu titik mana atau spot mana yang memang gacor gitu. Jadi buat kalian yang bener-bener tahu atau hatam sering mancing di bawah tol ini, coba kasih tahu di mana spotnya biar kita nggak bingung gitu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 30 menit, saya dan Agus akhirnya tiba di spot pertama kami. Spot ini sudah lama kami incar. Berdasarkan informasi dari beberapa pemancing lokal, arusnya cukup ideal dan sering jadi tempat nongkrongnya ikan predator. Saya lempar umpan dengan penuh harapan. Kami pun mulai drifting perlahan, membiarkan arus membawa kapal sambil terus melempar dan menggulung. Namun setelah beberapa kali cast dan mencoba ke berbagai arah, belum ada tanda-tanda sambaran. Perasaan masih optimis, tapi juga mulai muncul tanda tanya. Apakah ikannya sedang tidak aktif, atau mungkin kami datang di waktu yang kurang tepat? Iya Pak, siap. Yuk. Oke, kita coba drifting lagi. Last drifting, habis itu kita main dasaran, oke?
Waktu terus berjalan. Lebih dari 1 jam saya dan Agus mencoba teknik casting di spot ini. Berbagai jenis umpan kami coba, dari minnow hingga jig ringan, tapi hasilnya masih nihil. Tak satu pun sambaran terasa di ujung joran. Kami saling menatap, sedikit kecewa tapi belum menyerah. Perairan ini luas dan kami percaya, di luar sana pasti ada ikan yang sedang menunggu untuk ditemukan. Akhirnya kami putuskan untuk mengakhiri percobaan di spot ini, dan melanjutkan perjalanan menuju titik selanjutnya. Jadi spot pertama kita akan memancing di depan Pelabuhan Benua. Sebenarnya itu di sini tuh area untuk jalurnya kapal-kapal parkir, terus tempat lalu lalang kapal besar lah lewat itu, kapal-kapal tanker dan lain-lain itu. Jadi kita harus sedikit menaati aturan di sini kalau kita mau mancing agar kita nggak ditabrak sama kapal, terus kita dihukum sama petugas juga sih di sana. Agak sedikit gimana gitu area sana. Jadi tapi karena di sana ada spot-spot potensial, kita coba usahakan mancing di sana dulu, terus kita patuhi aturan yang berlaku di sana. Jadi kalau misalkan kita sudah disuruh pergi atau pindah spot sama petugas di sana, oke, kita lakukan itu, taati aturan mancing di sana supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wah, isi men. Isi men. Wah, strike ya guys. Nggak tahu, kayaknya toke-toke deh. Oh iya, no Indo sih. Wah, iya habis no. Kena tadi men, ada men. Oke, next drop. Sampai. Di spot kedua kami mengubah strategi. Kali ini kami beralih ke teknik dasaran, menggunakan timah leader panjang dan umpan yang lebih alami. Lokasi ini memiliki kontur dasar yang menarik. Banyak karang dan cekungan yang sering jadi rumah bagi ikan-ikan dasar seperti ikan kerapu. Namun lagi-lagi hasilnya masih jauh dari harapan. Sudah hampir 2 jam kami berada di laut dan belum satu pun ikan yang berhasil kami naikkan ke atas kapal. Entah apa yang salah. Arusnya bagus, cuaca juga mendukung. Tapi strike belum juga datang. Saya dan Agus mulai merasa bahwa mungkin hari ini memang bukan hari keberuntungan kami. Tapi kami berdua sepakat, ini belum selesai. Kami putuskan untuk berpindah lagi, mencoba peruntungan di spot berikutnya. Oke, fishing is fishing man. Kita udah niat banget dari jam 6 pagi, bawa-bawa kompor, bawa-bawa gas, bawa-bawa alat masak. Biar apa? Biar tujuannya sebenarnya kita mau lunch with the view man. Mau mancing, tapi sih nggak ada man, boncos kita. Satu pun nggak ada, cuma tadi Agus bilang cuma dapat toknya segini-gini doang anjir. Rusak. Ya gitulah, fishing is fishing ya. Karena aku nggak tahu sih, udah pakai umpan hidup, udah pakai udang, udah pakai jig, nggak ada juga yang makan. Curiga nih, kita udah beberapa kali bawa kompor ke sini nggak ada dapet. Takut kayaknya mereka mah kompor. Setelah hari pertama benar-benar tidak memberikan hasil apapun, kami tak menyerah. Kami kembali ke laut esok paginya dengan misi yang sama. Kali ini kami tidak sendiri. Seorang kapten lokal yang sudah mengenal perairan ini ikut bersama kami. Dengan arahan dari sang kapten, kami memutuskan untuk mencoba spot yang lebih jauh dari sebelumnya. Semangat kami kembali penuh. Perjalanan dimulai dengan harapan baru. Proteksi sebelum mancing. Karena juga perlu ini ya guys, skin barrier guys ya. Iya, bahaya nih kalau kebakar nih, gelang sampai rumah takutnya nggak dikenalin. Itu siapa? Jadi proteksi lebih utama. Yoi. Nggak di endorse ya? Endorse ya. Ini emang cocok aja sama kulitku. Alright guys, kita udah sampai di spot pertama, tapi kita di sini cuma cari umpan hidup. Ada Agus sama kapten di belakang yang cari umpan hidup. Aku fokus bikin video dulu. Sementara ombaknya sangat-sangat tidak kondusif. Karena air mau menuju pasang, jadi ombaknya choppy banget. But it's okay, masih bisa main. Cuaca angin sih yang lumayan gede ini yang sama ombak. Tapi
masih oke lah bisa main. Mikro gabris. Hai, mantap. Kelihatan nggak sih? Dasar. Dasar dong. Oh, ini dia, ini dia. Bergetar. Wah, kena nih, kena siapa nih ya? Oke, kita ambil dulu. Ada satu. Wah, ini besar nih buat cari ikan besar di tengah nanti nih. Ini kembung lagi, men. Terus 3 jari, 2 jari. Ntar kita taruh lagi. Kita cari lagi beberapa. Setelah itu kita cek ombak. Kalau sudah memungkinkan baru kita berangkat ke arah Sanur. Setelah berhasil mendapatkan cukup banyak umpan hidup, kami pun bergegas menuju spot utama. Kapten menyarankan area ini karena arusnya cukup konstan dan sering jadi jalur lalu lintas ikan-ikan besar. Ya setelah kita muter-muter di Teluk Benoa sampai di nggak sampai Pandawa sih, sampai di Waterblow, kita boncos yang bantuk, bener-bener 100% bantuk. Cuman toki-toki sekeringking gini, kita nggak bisa apa-apa dengan itu. Terus kita putusin di hari kedua ini, kita mancing dari Serangan, berangkat dari Serangan, terus kita menuju ke Sanur, cari spot-spot yang lebih aktif lagi. Kami menggunakan umpan hidup karena di kondisi seperti ini insting predator akan lebih terpancing oleh gerakan alami. Saya dan Agus bersiap, joran sudah siap, reel dicek ulang, dan umpan sudah diikat dengan hati-hati. Dengan penuh harapan kami turunkan umpan ke kedalaman. Semoga kali ini keberuntungan berpihak kepada kami. Men. Main, men. Ai. Kelas juga. Aduh. Anjay. Meh. Kalau gitu lagi dunia. Aduh. Weh. Apa kabar kok? Apa kabar kalau strike tadi itu ya? Wah, repot itu. Copot handle knob. Oke lah guys, aku cari ikan mama suka guys. Agus masih dengan umpan hidupnya, nyari yang gede-gede. Oke, ini last drop. Spot terakhir kita udah nggak tahu kemana lagi. Kita udah ngubek-ngubek dari titik satu sampai titik yang lainnya, pakai segala macam teknik. Tapi ya fishing is fishing, man. Realitanya nyari ikan nggak segampang itu. So video ini bakal unfinished. Nanti kita coba bikin di kesempatan yang lainnya, di spot yang lainnya, di spot yang berbeda. Udah 3 hari kita mancing berturut-turut. Nggak makan. Udah bawa kompor. Kita udah bawa peralatan buat masak segini banyak, gila. Tapi ikannya nggak ada, emang nggak ada yang naik. So ya, fishing is fishing, man. Last drop ya. Oke, lagi-lagi hari kedua sama aja boncos kelengsing ada ikan. Udah bawa kompor juga, sama juga bawa kompor. Aku curiga kayaknya mereka benar-benar takut sama kompor. Kayaknya besok-besok kalau aku mancing ke sana sama Agus, orientasinya diganti deh. Jangan bawa kompor buat masak ikan, bawa kompornya buat ngopi. Siapa tahu mereka mau makan. Rusak loh. Sobat kalian yang suka sama video ini bakal unfinished. Nanti kita bakal coba mancing lagi dengan misi yang sama, catch and cook. Coba tahu nextnya bisa dapat dan kita finish buat masak di atas perahu. So jangan lupa subscribe, share, like, comment, everything. So we'll see you in the next expedition.